Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qayyumus samawati wal ardhin wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azanallahu iyyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tabaraka wa taala masih memberikan kita kesempatan pada pagi kali ini di hari yang penuh berkah untuk menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu hadis, atau di antara cabang ilmu hadis yang disebut dengan mustalahul hadis. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, memberikan pengetahuan kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba yang semakin takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hamba-hamba yang mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memperbesar amal ibadah kita, menjadikan duduknya kita di majelis kali ini sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sehingga duduknya kita tidaklah sia-sia. Oleh karenanya mohon untuk diperhatikan, karena kita sedang menuntut ilmu syar'i, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu untuk bisa menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sekalian, baik yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang memiliki uzur. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang ada di silabus, bahwa pada pertemuan kita kali ini, pertemuan keempat kalau tidak salah, kita akan membahas taqsimu al-khabaril maqbul binisbati ila ma'mulin bihi atau ghairi ma'mulin bihi. Pembagian hadis maqbul dari diamalkan atau tidak diamalkan. Karena kemarin sudah kita bahas bahwa hadis jika ditinjau dari lemah atau kuatnya, diterima atau tidaknya, terbagi menjadi dua. Ada hadis makbul dan ada hadis mardud.
Hadis makbul kemarin sudah kita jelaskan, ada 4 tingkatan. Ada sahihun li dzatihi, ini tingkatan yang paling atas. Kemudian sahihun li ghairihi di bawahnya. Kemudian di bawahnya ada hasanun li dzatihi, dan yang paling rendah ialah hasanun li ghairihi. Kemudian hadis yang mardud. Mardud ada 2 macam. Mardudun bisa babi saqatun fil isnad, wa mardudun bisa babi ta'nin fil ruwah. Bisa babi saqatin fil isnad wa ta'nin fil ruwah. Mardud, hadis yang tertolak karena sebab sanad yang terputus, dan hadis yang tertolak karena sebab perawi yang memiliki sifat tercela. Kita akan sebutkan biidznillah ta'ala pembahasan mardud ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah. Dan sekarang kita akan membahas taksim yang lain dari hadis yang makbul, di mana makbul tadi ada 4 tingkatan, ada sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi, hasanun li dzatihi, hasanun li ghairihi, yang ternyata tidak setiap hadis tersebut boleh kita amalkan. Ada hadis yang boleh diamalkan dan ada hadis yang tidak boleh diamalkan. Jadi jangan sampai kita memiliki persepsi bahwa setiap hadis sahih wajib diamalkan. Bahwa setiap hadis sahih wajib diamalkan. Tidak demikian. Ada hadis-hadis yang sahih, namun ternyata haram untuk diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena ternyata hadis tersebut itu sudah mansukh. Sudah dihapus hukumnya. Sudah tidak berlaku lagi. Sehingga tidak boleh untuk kita mengamalkan hadis tersebut. Ya. Itu diantara muqaddimah yang perlu saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Baik, tidak berpanjang lebar, kita akan sebutkan taqsimul haditsil maqbul ila ma'mulin bihi atau ghairi ma'mulin bihi. Pembagian hadis makbul menjadi 2, ada hadis yang diamalkan dan ada hadis yang tidak diamalkan. Rujukan utama kita pada kesempatan kali ini, saya memakai kitab Al-Manhajul Hadits fi Mustalahil Hadits karya Dr. Mahmud At-Tohan, ya. Silakan bisa disimak di halaman 33. Kalau ini direkam berarti bisa diulang kembali dengan menyimak kitabnya di halaman 33. Al-Manhajul Hadits fi Mustalahil Hadits. Saya sudah kirimkan PDF-nya kepada Ustadz Tony, maka bisa diminta nanti kepada beliau bagi yang belum punya kitabnya. Yanqasimul haditsul maqbulu ila qismaini. Hadis makbul terbagi menjadi 2. Huma maqbulun ma'mulun bihi wa maqbulun ghairu ma'mulin bihi. Ada hadis makbul yang diamalkan dan ada hadis makbul yang tidak diamalkan. Wa yanbathiqu an dzalika naw'ani min anwa'i ulumil hadits. Dari pembagian ini maka tercabang lagi menjadi beberapa taksim pembagian hadis. Wa huma al-muhkamu wa mukhtaliful hadis wa nasikhul hadis wa mansukhuhu. Ada pembahasan muhkam dan mukhtaliful hadis, dan ada pembahasan nasikh dan mansukh. Pembahasan al-muhkam dan mukhtaliful hadis. Kita akan jelaskan apa itu hadis yang muhkam, apa hadis yang mukhtaliful hadis, apa itu hadis yang nasikh, dan apa hadis yang mansukh. Nanti di pembagian mukhtaliful hadis
itu juga bercabang. Ada hadis yang disebut dengan hadis yang dijamak, bisa dijamak, ada yang am, ada yang khas, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ya. Nanti ada hadis yang mentaksis keumuman daripada hadis tertentu. Kemudian ada hadis yang mentakyid kemutlakan pada hadis tertentu, ya. Nanti itu ada pada pembahasan mukhtaliful hadis. Kemudian sejatinya ada lagi, ya, pembagian yang lain, ada hadis yang rojih dan ada hadis yang marjuh yang tidak disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Jadi ada hadis yang menurut seorang ulama itu hadisnya rojih dan hadis yang lain itu hadisnya marjuh, ya. Itu pada pembahasan mukhtaliful hadis. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-muhkam. Al-muhkam dari kata ahkama yuhkimu, ihkaman wa muhkaman fahuwa muhkimun wa dzaka muhkamun ahkim la tuhkim. Ahkama yuhkim, ya. Al-muhkam itu adalah isim maf'ul dari ahkama yuhkim. Ini hadis yang muhkam, menjadi induk, di mana tidak ada hadis yang bertentangan dengan konten daripada hadis tersebut. Maka didefinisikan oleh para ulama, al-muhkamu huwal haditsul maqbul alladhi salima min mu'aradati mithlihi. Hadis muhkam ialah hadis yang diterima dan diamalkan, hadis yang tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Disebut dengan muhkam ketika dia tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Maka hadis yang muhkam ialah hadis yang diterima dan diamalkan dan tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Kebanyakan hadis-hadis yang kita baca hukumnya muhkam. Ini hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Maka banyak sekali contohnya. Seperti hadis yang sudah kita baca pada kesempatan yang telah berlalu. Hadis pertama pada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian meriwayatkan dari Umar ialah Al-Qamah. Kemudian meriwayatkan dari Al-Qamah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ialah Yahya ibn Sa'id. Kemudian setelah Yahya bin Sa'id diriwayatkan oleh banyak sekali perawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah salah satu di antara contoh hadis yang muhkam. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, tentang rukun Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wal hajj. Ini juga termasuk di antara contoh hadis yang muhkam. Banyak sekali hadis yang disebut dengan hadis al-muhkam. Intinya, indikasi hadis itu dikatakan muhkam ketika hadisnya itu makbul. Makbul berarti derajatnya imma sahihun lidatihi, imma sahihun li ghairihi, imma hasanun lidatihi atau hasan li ghairihi. Maka baru dikatakan makbul. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi hadis muhkam ialah hadis yang boleh jadi hadis sahih atau hadis hasan dan tidak bertentangan dengan hadis yang
lain. Maka hadisnya disebut dengan hadis muhkam. Baik. Kemudian mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis. Ya, ini pembahasan berikutnya. Dari kata ikhtalafa yakhtalifu. Dengan wazan ifta'ala yafta'inu. Sulasi mujarabnya adalah khalafa. Kemudian masuk ke wazan ifta'ala menjadi ikhtalafa. Ikhtalafa bermakna berbeda, beragam, atau bervariasi. Mukhtalifun ialah isim fa'il dari ikhtalafa. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan wa mukhtalafan fa huwa mukhtalifun wa dzaka mukhtalafun. Ikhtalif dan takhtalif. Mukhtalifun yani isim fa'il dari ikhtalafa. Mukhtaliful hadis yani hadis-hadis yang bervariasi, yang berbeda-beda satu sama lain. Apa maknanya? Dikatakan oleh para ulama, wal haditsul maqbulu al-mu'aradu bimithlihi ma'a imkanil jam'i bainahuma. Hadis mukhtaliful hadis disebut dengan mukhtaliful hadis ialah suatu hadis yang makbul. Berarti kalau makbul lagi-lagi dia harus sahihun lidatihi atau sahihun lighairihi atau hasan lidatihi atau minimal hasan lighairihi baru dikatakan makbul, diterima, boleh diterima untuk dijadikan sebagai hujjah. Namun hadis ini ternyata al-mu'arad, bertentangan bimithlihi dengan hadis yang semisalnya, sama-sama makbul. Ya, sama-sama makbul. Jadi hadis ini bertentangan dengan hadis yang sepertinya, sama-sama hadis makbul, lakin ma'a imkanil jam'i bainahuma. Akan tetapi meskipun bertentangan, hadis-hadis tersebut bisa dikompromikan, bisa dijamak, bisa diamalkan semuanya tanpa mengilghah, tanpa membuang salah satu daripada hadis tersebut. Dalam kaidah disebutkan i'malul kalam aula min ihmalihi. I'malul kalam aula min ihmalihi. Bahwa mengamalkan dalil itu lebih utama daripada tidak mengamalkan dalil. Ini merupakan diantara kaidah kubro menurut sebagian ulama. Jadi kaidah kubro yang disepakati setidaknya oleh para ulama dari al-qawaid al-fiqhiyah itu ada 5. Ya. Al-qawaid al-khams al-kubra. Apa yang pertama? Al-umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu binniyat. Ini kalau antum belajar al-qawaid al-fiqhiyah, maka antum akan mengetahui ya 5 kaidah besar ini, dan ini tidak asing. Apa pertama? Al-umuru bimaqasidiha. Bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maka di bawah kaidah besar ini ada banyak sekali cabang-cabang kaidah. Kemudian al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Bahwa keyakinan itu tidak hilang dengan sebatas keraguan. Kemudian al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Ya, bahwasanya kesusahan itu mendatangkan rukhsah, kemudahan, dan la darara wa la dirar, tidak ada kemudorotan, atau ad-dararu yuzal, tidak ada kemudorotan, setiap kemudorotan dihilangkan, dan al-adah muhakkamah, bahwa adat, istiadat itu berlaku ya di dalam syariat kita selagi tidak bertentangan. Ini disebut dengan al-qawaid al-khams
al-kubra, 5 kaidah induk dalam ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Sebagian ulama menambahkan ada satu kaidah yang disebut dengan i'malul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan dalil lebih utama daripada tidak mengamalkan dalil. Artinya, apabila ada dalil-dalil yang bertentangan, ada hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan menurut kita, maka harus diupayakan untuk dikompromikan terlebih dahulu. Harus diupayakan untuk bisa menjamak, mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut. Tidak boleh membuang salah satunya terlebih dahulu atau membuang semuanya, bahkan ini justru ya menyelisihi daripada dalil ini. Yani i'malul kalam aula, atau menyelisih daripada kaidah ini ya. I'malul kalam aula min ihmalihi, bahwa mengamalkan dalil, mengamalkan kalam itu lebih utama daripada tidak mengamalkan dalil. Baik, maka diupayakan untuk dikompromikan. Maka ketika ternyata antara dalil-dalil tersebut itu bisa dikompromikan dengan suatu kaidah tertentu, ternyata bisa untuk kita amalkan semuanya, maka itu yang lebih utama. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-jam'u aula minat tarjih, bahwa menjamak, mengkompromikan dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan itu lebih utama daripada mentarjih, menguatkan salah satunya dan meninggalkan yang lain. Menguatkan salah satunya dan meninggalkan yang lain. Dan satu perkara yang perlu untuk kita sebutkan ya pada pembahasan mukhtaliful hadis, bahwasanya tidak mungkin syariat itu kontradiksi. Itu yang harus kita pahami di awal. Ini penting sekali agar jangan sampai ya seorang muslim menyangka bahwa syariat itu ada kontradiksi. Sekali-kali tidak. Syariat itu tidak mungkin kontradiksi antara satu dalil dengan dalil yang lain. Karena syariat itu asalnya dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui yang awal dan yang akhir. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka tidak mungkin syariat itu kontradiksi. Al-Quran antara satu ayat dengan satu ayat yang lain tidak mungkin kontradiksi. Hadis-hadis Nabi yang sahih, yang sabit dari Nabi SAW, tidak akan mungkin kontradiksi antara satu dengan yang lain. Ini yang harus kita pahami. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mau merenungi Al-Quran? Sungguh andai kata Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya akan kamu jumpai pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak di dalamnya. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini ialah jika Al-Quran itu memang turun dari Allah, maka tidak akan mungkin ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Maka sekali-kali tidak akan mungkin kontradiksi di dalam syariat agama kita. Apabila ternyata menurut akal pikiran kita yang sempit dan terbatas, seakan-akan ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain, maka ketahuilah itu tidak bertentangan. Itu tidak bertentangan sama sekali. Ya. Nanti akan kita berikan kaidah ya. Ya, jadi kaidahnya bahwa jika kita mengetahui ada dua dalil yang seakan-akan bertentangan, ada ayat A, ayat B, ini katakan haram, ini katakan boleh, seakan-akan bertentangan, maka ada 4 tahapan yang boleh kita lakukan. Yang pertama kali, dikompromikan terlebih dahulu. Coba untuk dikompromikan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Hadis dengan hadis yang lain. Dikompromikan, dijamak. Oh, mungkin hadis yang pertama itu hukumnya am, hadis yang kedua hukumnya khas. Maka hadis yang khas ini mentaksis, yakni mengkhususkan keumuman daripada hadis yang pertama. Oh, hadis yang pertama adalah hadis yang mutlak, hadis yang kedua adalah muqayyad, maka hadis yang muqayyad mentakyid, mengikat kemutlakan hadis yang pertama. Oh, hadis yang pertama adalah mujmal, yang kedua adalah mubayyan. Maka yang mubayyan ini mentabyin, menjelaskan hadis yang sifatnya
mujmal. Maka kalau bisa dikompromikan terlebih dahulu. Baik. Kalau tidak mungkin dikompromikan, maka lihat tarikhnya. Kapan dalil itu turun? Kapan ayat itu turun? Kapan hadis ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata diucapkan ketika fase Mekah. Hadis yang pertama, hadis yang kedua diucapkan ketika di Madinah. Dan keduanya kontradiksi, maka hadis yang terakhir diucapkan oleh Nabi itu menganulir hukum hadis yang pertama. Sehingga hadis yang terakhir disebut dengan nasikh, hadis yang pertama disebut dengan mansuh. Mansuh artinya tidak diterima, tidak diamalkan lagi, hukumnya sudah dianulir. Kemudian kalau tidak mungkin untuk kita melihat tarikh ataupun kapan hadis itu diucapkan oleh Nabi, ayat itu turun tidak diketahui, maka baru tingkatan yang ketiga, tahapan yang ketiga, yakni kita mentarjih antara hadis satu dengan hadis yang lain. Nah, cara mentarjih antara dalil-dalil ini, para ulama pun telah memberikan kita kaidah-kaidahnya. Secara umum, tarjih itu ada yang berkaitan dengan sanad dan ada yang berkaitan dengan matan. Ada tarjih dengan sanad, ada tarjih dengan matan. Dan sanad itu pun ada urutan-urutannya ya, ada pembagian-pembagiannya. Tarjih dengan sanad itu seperti apa? Kemudian kalau tidak mungkin untuk ditarjih dan ini hampir mustahil, yakni kita tawakuf. Artinya tidak mengamalkan seluruh dalil tersebut sampai datang kepada kita kejelasan akan diamalkan atau tidaknya. Tapi yang keempat ini hampir mustahil. Kenapa? Karena para ulama telah memberikan ya aujuh tarjih, bagaimana cara mentarjih, ya mengkompromikan antara dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan. Tapi ini sebagai muqaddimah yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum membahas mukhtaliful hadis. Baik. Jadi mukhtaliful hadis artinya antara satu sama lain itu saling kontradiksi. Yang satu bilang mubah, yang satu bilang makruh, yang satu bilang halal, yang satu bilang haram, kontradiksi. Ya, antara satu sama lain. Kalau memungkinkan untuk dijamak, ya, maka alhamdulillah al-jam'u aula minat tarjih. Dan inilah yang disebut dengan mukhtaliful hadis. Baik. Contohnya, kita sebutkan contoh dari mukhtaliful hadis. Itu contoh yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar, Nushatun Nazar apa? Dalam Nushatun Nazar, ya, fi Syarhi Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Itu hadisnya juga disebutkan oleh Syekh Mahmud Tohan pada poin yang kelima. Ya, dilihat poin yang kelima, itu digeser yang di screen. Nah, poin yang kelima. Ada dua hadis yang seakan-akan kontradiksi. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La adwa, wa la tiyarata." Tidak ada penyakit menular, tidak ada tatoyur, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Kemudian ada satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyuruh kita untuk pergi menjauh dari penyakit menular. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Firra minal majdhumi, firaraka minal asadi." Larilah, firra. Ini fi'il amr dari kata farra ya firru. Firra.
Kalau di fakhul idgham itu dibaca dengan ifrir. Ya, karena dia aslinya adalah faroro yafriru ifrir. Kemudian di tad'if karena dia mudha'af menjadi farro yafirru firro. Maka dia alamat mabninya. Nah, fil amr itu yang benar adalah mabni. Bagaimana mengatakan majzum, tapi yang benar fil amr itu mabni. Mabninya dengan sukun muqaddar, sukun yang ditakdirkan. Aslinya dia dengan sukun. Firra minal majdumi, larilah dari penyakit al-majdum, al-musabu bil judam, wa huwa da'un tatasaqatu a'dha'un min man yusabu bihi, a'dha'u man yusabu bihi. Al-majdum ialah orang yang kena penyakit kusta. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ialah penyakit yang mana anggota tubuh manusia itu sedikit demi sedikit itu ya lepas ya. Apa bahasanya? Putus ya. Perutul lalu bahasa saya ya. Jadi sedikit demi sedikit itu lepas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada suatu bakteri tertentu yang mengikat jari misalkan, sehingga bakteri ini memakan dan lepas jarinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya penyakit kusta ya. Dalam istilah kita, dalam istilahnya orang Arab disebut dengan al-judam, orang yang terkena al-majdum. Firra minal majdumi firoroka minal asadi. Lari menjauh dari orang yang kena kusta seperti kamu lari menjauh dari singa. Kalau ada singa misalkan ya, singa yang lagi lapar ya, lagi lapar. Nah, kemudian lepas kandangnya. Atau jangan jauh-jauh ke Taman Safari Bogor saja. Ya. Taman Safari Bogor. Ya, masuk ke sana. Pas di kandang singa, ya, di blok singa, itu pas singanya belum dikasih makan. Coba keluar. Coba keluar ya dari mobil. Ini muzah saya, jangan keluar beneran ya. Coba keluar, kira-kira gimana? Ya. Kira-kira bagaimana? Ya, diterkam oleh singa ya. Bahkan ada mobil yang dikejar-kejar terus oleh singa ya. Nggak tahu singanya pengen apa ya. Yang jelas kalau ada singa, tentu orang yang berakal akan lari dia, menjauh, menghindar supaya tidak diterkam oleh singa, dicakar oleh singa. Yang singa itu bisa membunuhnya. Ya. Kecuali Safinah ya. Safinah itu adalah salah seorang di antara pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk membawa surat ya, diperintah oleh Nabi disuruh untuk membawa surat. Jadi dia rasulnya Nabi, utusannya Nabi. Ketika dia masuk ke hutan ketemu dengan singa ya, beneran ya ketemu dengan singa, maka dia katakan ini ana rasulillah, sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah. Ya. Akhirnya singa itu malah membantu Safinah untuk apa? Untuk bisa keluar dari hutan itu. Jadi dijaga malah. Itu termasuk karomah beliau. Ya, kalau kita ya wali Allah ya insya Allah bismillah. Ya, karena wali Allah itu bertingkat-tingkat tapi tidak makomnya seperti beliau ya. Kalau ketemu singa jangan bilang seperti itu, nanti bisa dicakar ya. Baik. Intinya kalau ketemu singa lari sejauh-jauhnya. Demikian pula kalau ada orang kena kusta, orang kena penyakit, orang ada virusnya, lari. Ya, tidak boleh dekat-dekat. Hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis yang pertama. Karena hadis yang pertama mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Apa? Tidak ada penyakit menular? Hah? Wala tiyarota. Ya. Wala sofaro, dan tidak ada sofar. Tidak ada tiaro, tidak ada tatoyud, dan tidak ada sofar. Tidak ada bulan safar. Maka la di sini
maksudnya apa? Apa dia benar nafyul wujud untuk zatnya atau nafyul wujud untuk hakikatnya? Ya, ini harus kita pahami. Karena dalam hadis la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit menular, tidak ada tatoyur, yakni burung membawa sial, itu tidak ada, dan tidak ada bulan safar. Maksud Nabi menafikan bulan safar apa berarti tidak ada bulan safar begitu? Karena ini termasuk rentetan hadis ya, wala safar, tidak ada bulan safar. Bulan safar ada tidak? Ada tidak kira-kira? Ya ada. Gak mungkin kita hilangkan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Apa kita mungkin membuang bulan Safar, kemudian dari Muharram langsung ke Rabiul Awal gitu? Ya tidak. Muharram, Safar, baru Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, baru Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik. Maka Safar itu salah satu di antara bulan. Kok kenapa dinafikan oleh Nabi? Apakah menafikan wujud? Bukan. Tapi menafikan hakikat bahwa bulan Safar itu mendatangkan sial. Tidak ada yang demikian. Artinya bulan Safar itu ya tidak mendatangkan sial. Ya, itu keyakinan orang Arab. Maka mereka tidak mau menikahkan anaknya di bulan Safar karena kata mereka, ya, bulan Safar itu adalah bulan yang terdapat sialnya. Termasuk bulan Syawal menurut orang Arab juga bulan yang mendatangkan sial. Maka wala safaro, tidak ada bulan Safar, ya. Wala adwa, tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semua pasti dengan takdir dan ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya kalau ada orang kena penyakit menular, ya, seperti sekarang virus corona, yang pertama kali kena, ya, itu kena siapa dia? Yang pertama kali kena virus corona itu melalui perantara apa dia? Hah? Yang pertama kali, entah itu yang bilang hewan atau manusia, yang jelas yang pertama kali kena virus itu, yang pertama kali kena virus menular itu siapa? Orang misalkan, orang. Itu dari mana dia terkena virus? Hah? Memang ada sebabnya, tapi itu melalui qadar, takdir dari Allah. Maka orang yang kedua yang terkena penyakit darinya itu juga melalui takdir. Semua berdasarkan takdir. Sehingga antara kedua hadis ini itu tidak bertentangan satu sama lain. Kita disuruh untuk menghindari orang yang kena penyakit menular, untuk jaga diri, ada protokol kesehatan supaya kita itu tidak mengira bahwasanya ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya, karena penyakit itu apa? Penyakit itu menular, ya, dengan takdir daripada Allah. Meskipun takdir itu memang ada sebab dan musababnya, ya. Sebabnya itu tadi berdekat-dekatan itu bisa, ya, menjadikan sebab seorang itu bisa terkena penyakit menular, ya. Ini bukan dalam rangka menafikan secara umum, tidak, tapi menafikan jangan sampai seorang itu apa? Jangan sampai seorang mengira, ya, bahwa penyakit menular itu ada dengan sendirinya, tapi semua itu berdasarkan takdir dari Allah. Maka ketika kita mengimani takdir ini, kita juga harus bertawakal. Tawakalnya dengan bentuk apa? Menghindari upaya atau potensi-potensi yang menjadikan diri kita bisa terkena penyakit menular tersebut. Salah satunya dengan menjaga protokol kesehatan, ya. Kalau itu terkait dengan virus corona saat ini. Baik. Ada lagi misalkan contoh dalil yang lain yang termasuk mukhtaliful hadits yang bisa dikompromikan. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Fima saqatis sama'u wal uyunu al-usru." Setiap tanaman pertanian yang diairi dengan hujan ataupun air sungai yang gratis,
maka zakatnya 1/10. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah," bahwa tidak ada zakat hasil panen yang kurang dari 5 ausuk, ya, yang kurang daripada 5 ausuk. Baik. Ada dua hadis yang seakan-akan kontradiksi. Hadis yang pertama menetapkan bahwa setiap pertanian itu ada zakatnya 1/10. Kemudian hadis yang kedua menafikan bahwa pertanian yang kurang dari 5 ausuk itu tidak ada zakatnya. Hadis yang pertama menetapkan ada zakatnya, hadis yang kedua menetapkan tidak ada zakatnya. Akan tetapi kalau kita lihat hadisnya, ternyata hadis yang pertama itu sifatnya am dan hadis yang kedua itu sifatnya khas. Hadis yang pertama am, jadi umum untuk setiap pertanian, baik yang sedikit ataupun yang banyak, asalkan dia diairi dengan air hujan ataupun air sungai yang gratis, maka zakatnya 1/10. Jika hasil panennya itu, ya, ini ditaksis dengan, ya, hadis yang kedua tadi, jika hasil panennya itu, ya, minimal 5 ausuk atau lebih, ya, sekitar 600 kilo atau lebih, ya. Jika hasil panennya dia sekitar 600 atau 700 kilo lebih, maka ada zakatnya, ya. Kalau diairi dengan air, maka zakatnya 1/10. Yani air yang gratis atau air hujan, maka zakatnya 1/10. Baik, jadi itu makna daripada mukhtaliful hadis. Jadi hadis-hadis yang beragam, bervariasi, ya, saling berbenturan, kontradiksi satu sama lain, akan tetapi masih memungkinkan kita untuk menjamak atau mengkompromikan antara hadis-hadis tersebut. Maka disebut dengan mukhtaliful hadis, ya, karena kita bisa menjamak hadis tersebut. Nah, orang yang pertama kali diketahui menulis tentang cabang ikhtilaful hadis ialah Imamuna Muhammad bin Idris Abu Abdillah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan kitab beliau Ikhtilaful Hadis. Untuk kemudian ada ulama setelahnya bernama Ibnu Qutaibah menulis kitab Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Baik, itu diantara kitab-kitab yang memuat hadis-hadis yang seakan-akan kontradiksi dan cara menjamaknya, cara mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Baik. Jadi yang pertama muhkam itu ialah hadis yang makbul, yang selamat dari kontradiksi. Kemudian yang mukhtaliful hadis itu adalah hadis makbul yang ada kontradiksi dengan hadis yang lain, tapi masih memungkinkan untuk dijamak atau dikompromikan. Kemudian yang kedua berikutnya ialah nasikh dan mansukh. Nasikhul hadis wa mansukhuhu. Pertama, apa itu an-naskhu? Nasakh, apa itu nasakh? Silakan dibuka halaman 36. Digeser PDF-nya. Baik. An-naskhu. Apa itu an-naskhu? Huwa raf'u syari'i hukman minhu mutaqaddiman bi hukmin minhu mutaakhir. An-naskhu ialah hukum yang terdahulu dianulir oleh syariat dengan hukum yang datang terakhir. Suatu hukum yang terdahulu dianulir oleh syariat dengan hukum yang datang belakangan atau yang datang terakhir. Tadinya halal menjadi haram. Atau sebaliknya, tadinya haram menjadi halal.
Dalil yang pertama mengatakan halal, dalil yang kedua mengatakan haram. Dalil yang pertama datang dahulu, dalil yang kedua datang belakangan, maka dalil yang kedua menganulir hukum dalil yang pertama. Contohnya tentang homer ya, gampangnya tentang homer. Homer di awal-awal Islam itu hukumnya halal. Homer di awal-awal Islam itu hukumnya halal, boleh diminum. Ya, bahkan diceritakan ada sahabat yang lagi mabuk, ya, sedang mabuk, ngimami, menjadi imam dalam sholat. Maka ketika membaca Qul ya ayyuhal kafirun, muter-muter ya, tidak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma abattum, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la antum a'biduna ma wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma abattum. Terus muter-muter, ya, tidak selesai-selesai. Karena mengimami manusia dalam kondisi mabuk. Itu ketika khamr masih halal. Kemudian turun ayat ya yang mengekang kehalalannya dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam kondisi mabuk. Sampai akhirnya Allah haramkan khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya. Disebutkan sungguhnya khamar, judi, al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah, dan berhala-berhala hukumnya rijsun, mereka semua najis, termasuk amal syaitan, fajtanibu, maka hindari. Hindarilah, jauhilah. Maka khamar hukumnya haram dengan ayat ini. Tadinya halal menjadi haram. Maka ini yang disebut dengan an-naskhu, menganulir hukum yang terdahulu dengan hukum yang belakangan. Dalam hadis ada yang demikian. Ada hadis yang dahulu membolehkan, kemudian datang hadis yang belakangan melarang. Ya. Atau justru sebaliknya, ada hadis yang dahulu melarang, kemudian ada hadis yang setelahnya membolehkan. Contoh, hadis yang dahulu membolehkan, kemudian setelahnya melarang. Jadi hadis tentang nikah mut'ah. Ya. Dahulu nikah mut'ah itu apa? Jadi nikah ya dengan kontrak ya. Nikah dengan kontrak. Jadi nikah berbatas waktu. Dahulu diperbolehkan di awal-awal Islam. Nikah mut'ah maksudnya nikah yang menyempurnakan syarat-syarat nikah. Ya ada walinya, ya ada saksinya. Ya ada orang yang menikah, ya ada mahar yang dibayarkan. Tapi dengan waktu tertentu, batas waktu sebulan, 2 bulan, itu nikah mut'ah. Ya. Di awal-awal Islam diperbolehkan. Ya, tidak seperti mut'ahnya orang Syiah. Ya. Mana mut'ah mereka itu zina, bukan mut'ah, tapi zina. Ya. Itu bukan mut'ah. Nikah mut'ah di awal-awal Islam itu masih memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Tapi hanya berbatas waktu tertentu. Sampai kemudian datang dalil yang menegaskan bahwa mut'ah itu dinasakh hukumnya, dianulir. Sehingga mut'ah sampai hari kiamat hukumnya menjadi haram. Mut'ah sampai hari kiamat sekarang hukumnya menjadi haram. Tidak boleh mut'ah lagi. Ya, ini contoh daripada yang dahulu dibolehkan kemudian dilarang. Contoh yang dahulu dilarang kemudian diperbolehkan, yakni ziarah kubur. Ya, contohnya bisa disimak di halaman 36 itu, ya. Di halaman 36, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, ya, "Qumtu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah kuburlah, karena ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat. Hadis ini menegaskan, menjelaskan dengan gamblang bahwa Nabi SAW dahulu melarang ziarah kubur. Di awal-awal Islam beliau melarang ziarah kubur.
Hikmahnya apa? Hikmahnya karena para sahabat ketika itu akidahnya masih belum kuat. Akidahnya masih belum tertancap kuat. Maka beliau melarang ziarah kubur. Karena takut, khawatir kalau mereka akan kembali kepada kesyirikan. Karena di kuburan-kuburan banyak orang malah berdoa kepada orang yang mati. Naudzubillah min dzalik, melakukan kesyirikan. Naudzubillah waliyadzubillah. Ya. Akan tetapi setelah iman mereka kuat, setelah melihat kaum muslimin itu malah lebih dominan, imannya kuat, tidak ada lagi kesyirikan yang dikhawatirkan, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun membolehkan untuk ziarah kubur karena ilahnya ziarah kubur dapat mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Ya, dapat mengingatkan kita kepada negeri akhirat, dapat mengingatkan kita kepada kematian. Maka jika kita ingin ingat terhadap negeri akhirat, ingat terhadap kematian, sekali-kali datang ke kuburan untuk melihat itulah nasib kita nanti, itulah rumah kita, rumah seperti itu rumah masa depan kita. Kita juga akan dikuburkan sama seperti orang-orang yang ada di kuburan, sehingga doa ketika masuk kubur jangan kita lalaikan, jangan kita lupakan, terutama meresapi maknanya. Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Di situ disebutkan antumus sabiqun, kalian sudah mendahului kami, wa inna insyaallah, dan kami juga insyaallah bikum akan lahiqun, menyusul kalian, sama seperti kalian dikubur di dalam tanah. Maka ziarah kubur dapat mengingatkan kita kepada negeri akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Nah, ini termasuk diantara contoh nasikh dan mansukh, yakni yang tadinya dilarang kemudian diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang berikutnya itu rojih dan marjuh. Ini tidak disebutkan, tapi saya jelaskan secara umum saja bahwasanya ada kalanya dalil-dalil itu bertentangan satu sama lain dari cara mengkompromikannya. Dalil-dalil itu yang pertama dikompromikan terlebih dahulu. Kalau dalilnya ini sifatnya umum, ini khas, maka yang khas mentaksis keumuman. Dari dalil yang umum, sifatnya mutlak muqayyad, maka yang muqayyad mentakid kemutlakan yang ada di dalil yang mutlak, dan seterusnya. Dikompromikan terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak mungkin dikompromikan, maka dilihat tanggal turun hadis ataupun ayat tersebut. Kapan turunnya? Maka berlaku kaidah nasikh dan mansukh. Kalau tidak mungkin untuk dikompromikan sebagai mukhtaliful hadis, maka menjadi nasikh dan mansukh. Kalau tidak mungkin menjadi nasikh dan mansukh, maka baru ada rojih dan marjuh. Jadi kita sekarang mentarjih dalil mana yang lebih kuat yang bisa kita amalkan. Contohnya, antara rojih dan marjuh. Antara dalil yang rojih dan marjuh. Ada dalil yang mengatakan, ini hadis yang mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka wajib wudu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka wajib wudu. Ini satu hadis. Ada hadis yang menyebutkan ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang yang sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluannya, apakah itu membatalkan? Maka beliau mengatakan, la innama huwa bid'atun minka. Tidak membatalkan, yakni menyentuh kemaluan, karena itu adalah salah satu di antara anggota tubuhmu. Sebagaimana kalau kita sudah berwudu sempurna, kemudian menyentuh pipi, batal tidak wudu kita? Tidak. Menyentuh telinga, batal tidak wudu kita?
tidak. Menyentuh lengan, batal tidak untuk kita? Tidak. Menyentuh kaki, batal tidak untuk kita? Tidak. Maka menyentuh kemaluan pun tidak membatalkan wudhu. Seperti menyentuh telinga, menyentuh kaki, menyentuh tangan tidak membatalkan wudhu, maka menyentuh kemaluan pun tidak membatalkan wudhu. Karena itu adalah sama anggota tubuhmu juga. Jadi satu hadis mengatakan menyentuh kemaluan batal, satu hadis mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal. Ini hadis yang kontradiksi. Pertama, dijamak bisa tidak? Para ulama ada yang menjamaknya. Ada yang menjamaknya, mengkompromikannya. Oh, ini maksudnya menyentuh dengan syahwat. Oh, ini menyentuh dengan tanpa syahwat. Makanya ada yang bilang kalau menyentuh kemaluan dengan syahwat itu membatalkan wudhu. Kalau tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi ini masih muskil ya. Tapi ada di antara ulama yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan, oh ini kalau menyentuh dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Ya, dengan roha dan ya butunil asabi. Dengan telapak tangan. Maka batal. Kalau disentuh dengan telapak tangan, batal. Tapi kalau dengan punggung telapak tangan tidak batal, dengan lengan tidak batal, ya, dengan pinggiran seperti ini tidak batal. Tapi kalau dengan telapak tangan batal. Ada yang mengkompromikan. Oh, itu maksudnya menyentuh dengan hail. Hail itu maksudnya penghalang. Kalau disentuh dengan penghalang, tidak bersentuhan langsung kulit dengan kulit, maka tidak batal. Tapi kalau langsung kulit dengan kulit, maka batal. Sebagian ulama ada yang mengkompromikan. Sebagian ada yang menjadikan itu nasikh dan mansukh. Yani apa? Yani bahwasanya dalil yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak batal, dalil yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu batal itu lebih akhir daripada yang mengatakan ya menyentuh kemaluan itu ya tidak batal. Karena dalil yang mengatakan bahwa saya menyentuh kemaluan itu tidak batal itu diriwayatkan oleh Tolak bin Ali dan dia termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu batal diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah adalah orang-orang di antara kaum muslimin yang masuk Islam itu belakangan, jadi 4 tahun sebelum Nabi SAW wafat ya. Maka ini merupakan salah satu di antara indikasi bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu lebih akhir daripada hadis Tolak bin Ali, sehingga menyentuh kemaluan hukumnya batal berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi. Tapi ada yang menyangkal bahwasanya Abu Hurairah itu tidak mesti meriwayatkan hadis tersebut langsung dari Nabi. Karena boleh jadi Abu Hurairah mungkin meriwayatkan hadis itu dari selain Nabi, jadi dari sahabat yang lain. Mungkin saja, mungkin. Maka nasikh dan mansukh pun masih belum kuat. Kemudian ada yang berusaha mentarjih. Dan tarjih yang kuat ternyata ya, kalau kita lihat aujuh tarjih, metode tarjih, sudut pandang tarjih yang kuat ternyata ya lebih mengarah bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Kenapa? Kenapa hadis yang menyentuh kemaluan membatalkan wudhu lebih kita kuatkan? Yang pertama, bahwasanya yang mensahihkan hadis ini lebih banyak. Yang mensahihkan hadis ini lebih banyak daripada yang mensahihkan hadis bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Tapi hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudhu yang mensahihkan lebih banyak. Kemudian yang kedua, bahwasanya hadis itu nakil anil asal. Nakil anil asal, jadi memindahkan dari hukum asal. Karena hukum asal kemaluan itu kan sesuai dengan anggota badan kita. Tapi ketika dipindah dari hukum asalnya berarti ada ziyadatu ilmin, ada tambahan ilmu. Sehingga hadis menyentuh kemaluan itu ada tambahan ilmu daripada tidak membatalkan wudhu. Ya. Hadis yang menyentuh kemaluan membatalkan wudhu itu ada tambahan ilmu. Kenapa? Karena mengeluarkan hukum kemaluan dari keumuman anggota tubuh. Karena keumuman anggota tubuh ketika disentuh tidak batal, tapi kemaluan batal.
Maka ketika disentuh kok batal, berarti ada ziyadatu ilmin, ada tambahan apa? Tambahan ilmu. Ya. Baik. Kemudian yang tiga, bahwa itu lebih ahwat, lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Ya, karena orang misalkan kalau masih ragu-ragu menyentuh kemaluan itu batal atau tidak, kemudian dia coba menyentuh kemaluan setelah wudhu, sholat, bagaimana coba rasanya sholatnya? Sholatnya pasti nggak karuan, ini antara saya wudhu saya sudah batal atau tidak, sholat saya sah atau tidak ya. Dan pasti dia ragu. Maka itulah diantara indikasi yang menguatkan, yang merojihkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Maka bisa kita katakan sekarang hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudhu itu adalah hadis yang rojih, sedangkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu adalah hadis yang marjuh. Maka yang rojih itulah yang diamalkan, dan yang marjuh itu yang tidak diamalkan. Tapi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bahwasanya hadis makbul itu ada dua macam. Ada hadis yang diamalkan, ada hadis yang tidak diamalkan. Hadis yang diamalkan itu ialah yang pertama hadis muhkam. Yang kedua mukhtaliful hadis. Semuanya diamalkan karena masih bisa dikompromikan. Kemudian hadis nasih. Dan yang terakhir hadis rojih. Sedangkan hadis makbul yang tidak diamalkan, hadis yang diterima secara sanad tapi tidak boleh diamalkan, itu hadis yang apa? Yang pertama adalah hadis yang mansukh, yang sudah dianulir hukumnya, dan hadis yang marjuh, ya, yang marjuh yakni lawan daripada rojih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan? Silakan. Ada yang tanyakan? Silakan. Langsung. Belum kita tutup. Assalamualaikum. Ya. Suaranya masih ada kebisingan ya? Ada apa ya? Ustaz, mau tanya Afwan. Dalam hadis-hadis kan ada beberapa kaidah yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang ya. Ada tidak kitab yang dari ulama yang membahas tentang hadis yang sudah ditarjih gitu Ustaz? Hadis-hadis yang sudah ditarjih. Baik. Ada tiga kitab ulama mengenai hadis-hadis yang sudah ditarjih. Ya, baik. Pertama untuk tarjih itu masalah ijtihadi ya.
Masalah ijtihadi itu artinya perkara yang masih membuka ruang bagi para ulama untuk berbeda pendapat. Perkara yang masih membuka ruang di antara para ulama untuk berbeda pendapat. Artinya tidak mutlak. Yang dikatakan rojih oleh sebagian ulama berarti rojih menurut ulama yang lain. Dan orang yang mengikutinya juga beragam. Ada yang mengikuti tarjih dari ulama fulan, ada yang mengikuti tarjih dari ulama fulan. Selagi ada salafnya maka boleh-boleh saja dan sah-sah saja untuk kita memilih salah satu di antara pendapat para ulama. Terutama kalau status kita sebagai muqallid. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Maka sebagai bentuk bertanya kepada ahli ilmu ialah bertaklid kepada fatwa mereka. Maka jika ulama fulan mengatakan boleh karena hadisnya boleh, ulama yang lain mengatakan haram karena ada hadis yang mengharamkan, maka boleh untuk kita bertaklid kepada salah seorang di antara ulama tersebut. Selagi kita taklidnya bukan karena hawa nafsu, tapi karena ilmu. Ini taklidnya kita karena ingin mengikuti kebenaran, bukan karena hawa nafsu. Maka boleh bertaklid kepada salah seorang di antara keduanya. Atau kalau kita lihat salah satu di antara keduanya lebih berilmu menurut kita atau lebih bertakwa, maka boleh kita taklid kepadanya. Yang demikian tidak masalah. Nah, ada tidak suatu buku yang membahas hadis-hadis yang sudah ditarjih? Kalau yang ditanyakan tadi hadis-hadis yang kontradiksi kemudian berusaha ditarjih oleh para ulama atau sebagian ulama yang menulis buku tersebut, maka ada. Tadi contohnya Ikhtilaful Hadits yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada hadis-hadis yang kontradiksi kemudian berusaha dikompromikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ta'wil Mukhtalifil Hadis, ya, karya Ibnu Qutaibah. Kemudian buku-buku hadis secara umum, terutama hadis-hadis ahkam dan para pensyarahnya. Seperti Bulughul Maram dan syarah-syarahnya, biasanya para ulama itu mencoba untuk mentarjih yang menurut mereka kuat. Ya, maka bisa dibaca tarjih mereka atau sebagiannya di dalam kitab-kitab tersebut. Seperti misalkan ya, salah satu di antara ulama kontemporer yang berusaha mentarjih ya hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram, kemudian tarjih hukumnya, istinbat hukumnya, itu ialah Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitab beliau Minhatul Alam. Ya, Minhatul Alam, syarah Bulughul Maram, itu sangat bagus sekali ya. Kalau ingin syarah Bulughul Maram, ya, ulama kontemporer yang memudahkan untuk pemula dan pembahasannya runut serta lengkap, maka saya wasiatkan untuk antum dan antuna membaca kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Itu bagus sekali. Karena beliau pertama membawakan hadis dalam Bulughul Maram atau beberapa hadis sekaligus. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan temanya apa di atas temanya. Biasanya sebelum tema juga ada muqaddimah, penjelasan makan poin yang pertama, takhrijul hadis. Hadisnya ditakhrij. Adakah hadis-hadis ini bermasalah atau tidak? Perawi-perawinya bermasalah atau tidak? Kalau ada penguatnya siapa, beliau sebutkan. Terkait tentang takhrij hadisnya terlebih dahulu. Kemudian beliau juga rojihkan kadang. Ya. Sering beliau rojihkan di dalam takhrij hadis tersebut. Baru setelahnya ma'anil hadis, makna-makna hadis. Ya. Makna-makna mufrodat kalau ada. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis-hadis tersebut yang beliau tarjih pula. Itu salah satu di antara contoh kitab-kitab yang mana ulama pengarangnya itu mentarjih hadis-hadis yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, yang secara umum juga bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih. Karena fikih itu kan kesimpulan daripada hadis-hadis dan dalil-dalil yang ada. Ya. Maka itu adalah kesimpulan tarjih dari para ulama ahli ijtihad.
terutama kalau pendapatnya dikatakan mu'tamad, pendapat yang dianggap mu'tamad dalam mazhab tertentu, maka itu adalah tarjih menurut ulama tadi. Seperti misalkan matan Goya wa Taqrib karangan Abu Syuja rahimahullahu taala, salah satu matan fikih dalam mazhab Syafi'i. Maka dalam matan Goya wa Taqrib itulah tarjih. Tarjih menurut Abu Syuja, ya, berdasarkan pendapat ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nah, ada soalan lain? Mudah-mudahan menjawab pertanyaan antum. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan duduknya kita pada kesempatan kali ini sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan dijadikan ikhlas semata-mata karena mencari pahala dari Allah, mencari keridhaan Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, berikan kita istiqomahan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menuntaskan kajian mustalahul hadis ini hingga usai, sehingga banyak faedah yang akan kita tulang biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Bagi para mustami dan mahasiswa kuliah online Pondok Media Islam sekalian, pemberitahuan kepada seluruh mahasiswa kuliah online dan para mustami, kami beritahukan bahwa yang diperkenankan untuk mengikuti UAS ataupun mendapatkan ijazah adalah yang setiap hari mengikuti perkuliahan ini dari awal hingga akhir dan mengikuti terus sampai dengan pertemuan ke-9. Begitupun dengan mata kuliah yang lain yang berhak mengikuti ujian ataupun mendapatkan ijazah nantinya, ialah bagi teman-teman yang ikut hadir di awal sampai dengan akhir, maka dia berhak mengikuti ujian dan juga berhak mendapatkan ijazah langsung dari asatizah. Mohon dimaklum karena hal ini digunakan agar ijazah yang nanti digunakan oleh teman-teman dapat menunjang untuk teman-teman untuk menambah-nambah kegiatan dari teman-teman sekalian, bahwa teman-teman telah menyelesaikan suatu mata kuliah. Itu saja informasinya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang kuliah online Pondok Media Islam, silahkan selalu hadir di setiap hari Sabtu jam 9 pagi, selalu bersama saya Abu Maryam insyaallah, dan silahkan ditanyakan tentang kuliah online Pondok Media Islam insyaallah. Jazakallahu khair. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair. Matikan recordingnya.